sih harus air keras? Mungkin peluru terlalu bising suaranya, atau penjara terlalu formal? Ya kayaknya memang penguasa itu menginginkan kita lumpuh, bukan kita mati. Halo, ini adalah opini aku, jadi ini bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku. So, ini pertanyaan yang sangat-sangat dipertanyakan oleh banyak orang sebenarnya soal kejadian baru-baru ini, yaitu penyiraman air keras terhadap salah satu aktivis kontras, aktivis yang menyuarakan hak asasi manusia dan juga menyuarakan terkait undang-undang TNI yang disahkan ini gitu. Jadi pertanyaannya, jika emang kritik itu dianggap pembelot, ya kan, dianggap ancaman, lalu sebenarnya yang dilindungi pemerintah ini adalah rakyatnya atau sebenarnya kenyamanan para penguasa? Jadi kita akan ngebahas pertama, kenapa sih ini bisa terjadi. Sebenarnya kenapa ini bisa terjadi itu adalah logika kausalitas, ya kan. Logika, ada 3 poin logika kenapa ini bisa jadi ya sebab akibat terhadap oknum yang melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus atau aktivis kontras yang baru-baru ini lagi viral. Pertama, tentu ini targeting berbasis data. Jadi Andri Yunus ini baru aja pulang, ya kan, naik motor. Kalau dilihat dari CCTV-nya, baru aja pulang naik motor seusai podcast dengan YL, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, yang membahas terkait undang-undang TNI ini. Nah, sebenarnya para pelaku ini sudah mengintai dan udah stalking si Andri Yunus ini udah dari lama. Makanya dia tahu jam berapa dia pulang, arah pulangnya kemana, dia lewat mana, dia prepare perlindungan apa enggak, kira-kira oke enggak kalau sekiranya dicelakain pas itu gitu. Jadi mereka udah mengumpulkan data-data, sehingga ya memang ini tuh terencana gitu. Ini tuh sangat-sangat rapi direncanakan oleh pelaku. Yang kedua, kenapa ini bisa terjadi adalah tidak ada efek jera. Sebenarnya kasus penyiraman air keras ini udah pernah terjadi, ya kan? Tapi sampai sekarang oknum ini tidak pernah diusut sampai tuntas, ya kan? Banyak ketidakjelasan dan keambiguan terkait siapa sih pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak pernah ada dikulik sampai ke akar-akarnya, sehingga orang-orang ini nggak takut untuk melakukan hal itu. Pelaku itu nggak takut untuk melakukan hal itu karena tuh nggak diusut sampai tuntas. Dan yang ketiga, kenapa ini bisa terjadi adalah momentum politik, dimana pas banget, ya kan, Andri Yunus ini sedang menyuarakan terkait mengkritik, ya kan, terkait mengkritik UU TNI. Lalu mereka pakai logika, jika aktivis ini dibungkam dan rantainya diputus, maka gerakan ini itu akan selesai, akan berakhir, atau paling tidak tertunda. Karena memang Andri Yunus dan organisasi kontras ini merupakan salah satu hambatan bagi realisasi UU TNI. Dan yang kedua,
latar belakang kenapa sih ada terjadinya kejadian yang gak enak ini, yang mencoreng nama hukum di Indonesia, yaitu adalah agenda resentralisasi kekuasaan aparat, kekuasaan TNI. Jadi di sini upaya mengembalikan peran militer ke masyarakat sipil dan ke warga-warga biasa dan pemerintah. Jadi memang TNI ini diperbolehkan ikut campur untuk mengurusi urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan sipil. Dan juga ANDRI bersama Kontras ini dinilai sebagai hambatan dalam dalam merealisasikan UU TNI ini. Dan latar belakang selanjutnya adalah untuk menormalisasi kekerasan. Jadi sebagai kekerasan ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi perbedaan pendapat kan. Jadi ini cara kita untuk terbiasa atau menormalisasi kekerasan kini, dan nextnya untuk kedepannya kita diharapkan untuk mewajarkan jika adanya kekerasan dari aparat gitu kepada masyarakat sipil. Lalu yang ketiga adalah impunitas yang dipelihara. Tentu keresahan masyarakat ini terhadap pelaksanaan undang-undang TNI ini, kita tentu mengingat masa lalu mengenai Orde Baru, di mana pembungkaman pemerintah yang anti kritik sangat ekstrim ini, terus juga kekerasan lah, kayak tindakan-tindakan pelanggaran HAM itu terjadi di Orde Baru masa lalu dan ditakutkan terjadi di masa sekarang. Nah, tokoh-tokoh politik ini rasa-rasanya memelihara DNA Orde Baru, sehingga hukum malah dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan, alat untuk membuat mereka nyaman terhadap kekuasaannya mereka, bukan untuk pelindung masyarakat. Hukum ini justru dijadikan sarana untuk mereka bebas bergerak dan bebas mengambil keputusan apapun tanpa mempertimbangkan kritik dari rakyat, tanpa mementingkan pertimbangan dari rakyat. Jadi hukum ini dijadikan senjata untuk melawan masyarakat sendiri. Menurut aku, teror air keras ini berbiaya lebih murah kan daripada teror-teror yang sampai mengancam nyawa gitu loh. Tapi itu hasilnya tuh maksimal gitu. Jadi yang diharapkan adalah pertama adalah mutilasi karakter lewat fisik, dimana kasus pembungkaman dengan penghilangan nyawa itu kan satu, membutuhkan biaya yang mahal. Berkaca dari kasus Munir ya kan, itu tentu membutuhkan banyak biaya kan, ada yang racun, terus juga terkait di bandara juga, istilahnya biaya itu jadi membengkak lah. Sementara jika tinggal siram air keras kan tinggal siram aja gitu loh, jadi itu lebih murah, dirasa lebih murah dan lebih efisien. Terus yang kedua adalah jika dilakukan pembungkaman dengan cara membunuh, itu tuh sebenarnya sulit untuk disangkal, sulit
pemerintah atau oknum ini sulit untuk mencari kambing hitamnya. Para pelaku ini sulit untuk mencari kambing hitam. Untuk mereka denial gitu loh. Mereka jadi susah untuk menyangkal karena mesti buktinya itu ada. Buktinya itu jelas. Kalau dengan menggunakan air keras ini doang kan, kalau dengan menggunakan air keras kan kita bisa mengambing hitamkan masyarakat, preman, terus kriminal. Kita jadi mudah untuk mengambing hitamkan orang lain, mengambing hitamkan pihak lain gitu. Nah, berkaca juga dari kasus Munir ini adalah seorang martir, dan kematiannya ini itu membuat kemarahan internasional. Sementara air keras ini dinilai merupakan cara yang lebih cerdas, dan juga korban itu jadi bungkam setidaknya sementara, karena dia harus fokus terhadap healingnya dia, terhadap penyembuhan dia. Jadi ini cara yang cukup efektif dan efisien dan ekonomis untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lalu juga adalah ini tuh kejadian penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini merupakan pesan kolektif, di mana pelaku ingin menyampaikan bahwa jika aktivis setara Andri Yunus dan organisasi kontras aja bisa kami celakakan, maka orang-orang kecil seperti kalian itu remeh lah. Itu adalah hal yang kecil bagi kami. Nah, sehingga rasanya pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku adalah semacam itu, sehingga ini menimbulkan ketakutan secara massal. Orang-orang jadi merasa takut untuk speak up, orang-orang takut untuk vokal dan kritis terhadap kondisi negara yang emang lagi chaos ini. Kehancuran logika bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, karena jika serangan terjadi karena dilakukan sehabis diskusi di YLBHI ini, atau dalam hal ini merupakan simbol hukum, maka ini penghinaan terhadap hukum itu sendiri, karena pelaku ingin menunjukkan bahwa hukum rimba itu lebih efisien, lebih efektif, dan lebih relevan daripada kepastian hukum yang diteriakan para aktivis. Orba 2.0 ini sebenarnya bukan reuni ya. Ini adalah bentuk baru atau orde baru yang berevolusi, karena ya tahun 98 udah bertahun-tahun yang lalu ya kan, udah 20 tahun lebih gitu. Jadi mengingat zaman modern ini kita perlu evolusi, kita perlu berevolusi untuk menciptakan hal yang sama dengan wajah yang berbeda. Pelan-pelan ini kan juga pelan-pelan orde baru ini mulai terlihat karena adanya tadi undang-undang TNI yang isinya kurang lebih adalah dui fungsi yang bermutasi, di mana otoritas lebih dilegalistik ya kan, lebih dilegalkan. Kalau zaman orde baru pada zaman Soeharto, dui fungsi ABRI ini terang-terangan dilakukan secara brutal, memaksa, dan keras. Tapi di zaman modern ini kita perbarui seolah-olah dui fungsi ABRI ini memang sistematis didiskusikan secara sistematik, ada dasarnya,
Tapi ingat, itu semua hanya seolah-olah demi melegalkan apa yang seharusnya ilegal gitu loh. Yang kedua adalah outsourcing dari kekuasaan. Jadi bedanya karena tadi mengenai dui fungsi legalistik ini, yang kedua adalah outsourcing kekerasan. Dimana kalau zaman dulu itu kekerasan terang-terangan dilakukan oleh aparat. Tapi kita belajar dari kesalahan yang lalu, kita belajar untuk lebih outsourcing aktor yang tak dikenal. Kita menggunakan aktor-aktor atau pihak-pihak yang rasa-rasanya tidak dikenal, atau kita gunakan biasanya kadang juga ormas yang terafiliasi dengan jaringan-jaringan kepentingan pelaku ini ya kan. Jaringan-jaringan oknum-oknum yang ingin Orde Baru itu diperbarui, Orde Baru itu diterapkan lagi, memberikan pemerintah itu seolah-olah kesempatan untuk menyangkal, kesempatan untuk denial. Ya kan, kalau zaman Orde Baru yang terdahulu itu kita nggak bisa menyangkal kalau aparat disalahkan, sulit lah celahnya untuk mencari pembenaran itu sulit. Tapi ketika di modern, jadi outsourcing kekerasan ini menjadi lebih sistematis dengan menggunakan ormas atau juga menggunakan aktor-aktor, kita jadi lebih mudah untuk menyangkal dan denial. Oh, ini perbuatan dari preman kok, ini perbuatan dari kriminal kok, ini perbuatan dari ormas ini, dan ormas ini gak ada kaitannya sama pemerintah. Jadi seolah-olah pemerintah itu masih terlihat baik, padahal ya dalangnya ya mereka sendiri, mereka juga gitu. Lalu adalah stagnasi kasus sebagai konfirmasi, di mana kasus-kasus serupa, kasus-kasus pembungkaman terhadap aktivis yang kritis ini tidak diusut sampai tuntas, ya kan? Pembungkaman yang dilakukan kepada pihak-pihak yang rasanya menerapkan kebenaran dan masih memiliki hati nurani ini dibungkam, tidak diringkus sampai tuntas. Dan ya, ketidakpedulian pemerintah sampai tuntas ini adalah pertanda restu juga dari pemerintah bahwa ya kami melegalkan kekerasan, kami melegalkan penyiraman air keras ini. Nah, sebenarnya kalau kalian juga takut kalau Orde Baru itu bakalan didaur ulang dalam zaman modern ini, menurut aku ada beberapa solusi sih yang seharusnya bisa untuk mengatasi. Yaitu satu, memutus rantai impunitas, yaitu kita harus kupas tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM terdahulu, terus juga pembungkaman aktivis terdahulu. Kita harus benar-benar usut tuntas siapa aja pelaku yang tidak mengizinkan keadilan itu untuk ditegakkan. Yang kedua adalah reformasi sektor keamanan, di mana sektor keamanan ini harus transparan terkait dananya, terkait keuangannya, terus juga terkait juga metodenya. Audit anggaran intelijen ini harus dipublikasikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tahu gitu loh, sebenarnya aparat, terus pemerintah, kaum intelijen, hal-hal yang berkaitan dengan militer itu tuh ngapain aja sih. Jadi kita nggak buta gitu loh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, penguasa, oknum-oknum. Itu jadi sulit untuk sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah solidaritas sipil. Ya, kita tidak boleh acuh sih terhadap
kasus ini. Karena kalau kita sampai acuh, itu sama aja kita pupuk bawang demokrasi. Kita itu sama aja nggak berguna dalam demokrasi ini. Kita harus bisa bersuara agar Orde Baru ini tidak terulang lagi, agar pelanggaran-pelanggaran HAM itu kedepannya tidak akan ada lagi. Kita harus bisa menyatukan suara kita, berorasi untuk mendukung pemusnahan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan yang keempat adalah HAM itu harus benar-benar ada legalitasnya gitu loh. Harus benar-benar tersistem secara hukum, sehingga pelanggaran terhadap HAM itu batasannya tuh jelas, boundariesnya tuh jelas gitu. Ya, menurut aku seperti itu sih yang ngebuat aku tuh jadi kayak mikir lagi. Sebenarnya kita tuh kan takut kalau Orde Baru itu terulang lagi, kita ketakutan. Tapi sebenarnya Orde Baru itu udah ada di sini, udah ada bersama kita. Orde Baru jilid 2, Orde Baru 2.0, dimana sama-sama Orde Baru tapi berganti wajah dengan menggunakan DNA dan metode yang masih sama seperti Orde Baru terdahulu. So, ya, kita itu dibungkam tidak untuk dibunuh, tidak untuk dimatikan, tetapi untuk dilumpuhkan suaranya. Jadi membiarkan hukum tidak berjalan sesuai dengan fungsinya adalah sebuah kesalahan. So, itu pendapat aku. Sekali lagi, ini bukan kebenaran mutlak, tapi cara aku memandang hidup. Dadah!